Kita sebentar lagi akan memasuki masa Prapaskah. Mari kita masuki waktu yang sangat berarti dengan semangat dan kesungguhan hati. Kita belajar dalam kesempatan ini untuk mengenal masa Prapaskah, agar kita dapat mengarahkan hati kita dan menghayati masa Prapaskah 2025 dengan baik dan beroleh manfaat besar daripadanya. Masa Prapaskah, apakah itu? Saudara, masa Prapaskah adalah masa untuk merenung, bertobat, dan menyiapkan diri menjelang Paskah. Kurun waktu ini berlangsung selama 40 hari. Dimulai sejak Rabu Abu, mencapai puncaknya dalam Pekan Suci, dengan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, yang merupakan akhir dari masa Prapaskah sebelum Paskah. Karena hari Minggu merayakan kebangkitan Yesus, maka 6 hari Minggu semasa Prapaskah tidak dihitung sebagai bagian dari 40 hari Prapaskah. 6 hari Minggu ini dinamakan sebagai hari-hari Minggu dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah 2025 mulai pada Rabu Abu, tanggal 5 Februari, hingga Kamis Putih 17 April, Jumat Agung 18 April, dan berakhir pada Sabtu Sunyi 19 April. Kemudian kita merayakan Minggu Paskah tanggal 20 April. Praktek berpuasa sebagai persiapan untuk Paskah sudah ada sejak masa awal kekristenan. Penyebutan pertama tentang masa pertobatan sebelum Paskah muncul dalam tulisan-tulisan para bapak gereja pada abad kedua dan ketiga. Umat Kristen awal menjalankan berbagai bentuk puasa dan doa saat mereka mempersiapkan diri untuk merayakan kebangkitan Kristus. Sekarang kita meninjau peristiwa-peristiwa Alkitab dalam kaitannya dengan angka 40 yang signifikan atau penting berkenaan dengan masa Prapaskah. Kita tahu orang Israel mengembara di padang gurun selama 40 hari. Musa berkomunikasi dengan Tuhan di puncak Gunung Sinai selama 4 hari 40 malam tanpa makan atau minum. Saat ia menerima ke-10 firman pada 2 loh batu. Kita bisa melihat ini dalam Keluaran 34 ayat 28. Nabi Elia melakukan perjalanan ke Gunung Horeb selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum. Demikian kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Yesus dari Nazaret setelah pembaptisannya berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Demikian menurut kesaksian Matius 4 ayat 1 dan 2. Angka 40 memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan masa Prapaskah. Pada abad keempat, masa untuk berpuasa dan melakukan refleksi selama 40 hari telah lebih jelas dilakukan di gereja barat atau gereja berbahasa Latin
yang mencerminkan puasa selama 40 hari yang dilakukan Tuhan Yesus. Awalnya, masa Prapaskah merupakan masa persiapan bagi orang-orang yang akan dibaptis. Ini merupakan masa untuk belajar dan berdoa secara mendalam sebelum mereka menerima baptisan saat perayaan kebangkitan Tuhan Yesus pada Minggu Paskah. Namun karena para anggota baru tersebut akan diterima dalam sebuah komunitas iman yang hidup atau gereja, maka seluruh komunitas, segenap umat Kristen, dipanggil untuk mempersiapkan diri. Masa Prapaskah juga menjadi suatu masa ketika mereka atau orang-orang yang telah terpisah dari gereja, semisal terkena disiplin gereja, atau telah lama meninggalkan gereja, mempersiapkan diri untuk bergabung kembali dengan gereja atau komunitas iman. Konsili Nisea tahun 325 Masehi, sebuah konsili yang kita ketahui menjawab pergumulan dalam mengungkapkan dengan benar hubungan antara Sang Firman dengan Bapa dan Anak, juga rupanya berbicara tentang masa Prapaskah. Konsili ini mengakui praktek masa Prapaskah yang telah berlangsung di kalangan umat Kristen awal dan menetapkannya secara resmi sebagai masa persiapan untuk menyambut Paskah. Dengan pertobatan sebagai intinya, diserukan oleh Konsili Nisea, supaya orang beriman memiliki kepastian tentang hubungan yang benar dengan Allah pada saat Paskah. Konsili juga menyerukan agar dengan semangat pengampunan, orang percaya dan gereja memelihara atau memulihkan harmoni atau keselarasan dalam komunitas iman. Demikian kita mengerti bahwa masa Prapaskah ini memiliki sifat ekumenis, bukan hanya milik gereja Katolik, bukan hanya milik gereja Ortodoks, baik Oriental maupun Eastern, tapi juga milik seluruh atau segenap keluarga besar Kristen, termasuk gereja-gereja reformasi, tidak terkecuali komunitas-komunitas Mennonite dan GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia. Sekarang bagaimana kita memaknai masa Prapaskah bagi kita? Kita dapat memanfaatkan masa Prapaskah untuk secara khusus melakukan introspeksi diri, memeriksa diri kita. Tujuannya supaya kita mawas diri, jadi rendah hati, jadi lembut hati, dan bertobat. Yakni berpaling dari kehidupan lama yang masih bertabur dengan dosa. Kita betul-betul mengarahkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, hidup kita pada hidup yang baru. Kita bertobat. Juga memperbarui komitmen kita untuk mengikut Kristus. Masa Prapaskah. Disinilah secara khusus kita memperbarui komitmen kita untuk mengikut Kristus. Masa Prapaskah juga merupakan kurun waktu yang dapat kita manfaatkan untuk secara khusus melatih disiplin rohani kita. Masa Prapaskah adalah masa persiapan. Persiapan Paskah tentunya. Di mana kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam persiapan ini, kita memperdalam dan mempererat hubungan kita dengan Allah dan merenungkan makna pengorbanan
Kristus. Masa Prapaskah adalah waktu atau kesempatan untuk melakukan introspeksi, memeriksa diri, bertobat. Masa Prapaskah ini marilah kita menghadapi kekurangan dan dosa-dosa kita. Mohon pengampunan pada Allah yang penuh dengan rahmat. Dan memperbarui komitmen kita untuk mengikut Yesus dan mengalami pertumbuhan rohani. Kita ungkapkan pertobatan kita melalui doa, puasa, dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Masa Prapaskah juga merupakan kesempatan untuk menumbuhkan disiplin rohani, sehingga itu menjadi habit, menjadi kebiasaan hidup kita. Disiplin rohani berupa doa, puasa, dan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Disiplin-disiplin ini membantu kita untuk fokus pada iman kita. Membantu kita untuk menumbuhkan semangat yang mengandalkan Allah. Mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk membimbing, memandu, memimpin hidup kita. Membantu kita untuk mengembangkan rasa kebersamaan dalam komunitas. Kasih dan kemurahan hati yang lebih besar kepada sesama, khususnya yang membutuhkan. Masa Prapaskah melambangkan waktu yang Yesus jalani untuk berpuasa di padang gurun dan menghadapi godaan. Dengan berpartisipasi atau turut secara aktif menghayati masa Prapaskah, kita melakukan napak tilas perjalanan Kristus. Kita menyatukan diri dengan kasih, kesetiaan, dan ketaatan Kristus kepada Sang Bapa, dan kita memperdalam pemahaman kita tentang pengorbanannya. Lantas bagaimana caranya kita menjalani atau menghayati masa Prapaskah? Pertama, mari kita berpuasa dan berpantang. Kita mengurangi jatah dan atau porsi makan kita setiap hari. Kita berpantang dari jenis makanan tertentu, jenis minuman tertentu. Termasuk misalnya kita berpantang merokok. Kita belajar mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan dorongan keinginan yang negatif. Belajar juga meninggalkan kemewahan atau kebiasaan tertentu yang mengalihkan kita dari iman kita. Kebiasaan untuk bergantung atau kebiasaan untuk begitu dekat dengan ponsel, dengan gadget, dengan medsos, atau dengan tontonan-tontonan tertentu. Kita belajar untuk mendisiplin diri kita dalam berpuasa dan berpantang. Caranya berikut adalah doa. Mari kita gunakan waktu lebih banyak untuk berdoa. Berdoa syafaat, berdoa untuk banyak orang, banyak pihak, baik gereja kita sendiri, umat Kristen di Indonesia, umat Kristen di dunia, pemerintah, bangsa dan negara, pekerjaan misi. Kita berdoakan juga saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang dalam pergumulan, keluarga-keluarga yang dalam pergumulan. Gunakan waktu lebih banyak untuk berdoa. Misalnya, waktu yang biasa kita gunakan untuk makan, karena kita mengurangi jatah makan kita, bisa kita pakai untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dan juga gunakan waktu dengan berpartisipasi dalam persekutuan doa dan pendalaman firman Tuhan di gereja. Atau menyediakan waktu untuk pribadi, untuk diri kita sendiri, supaya kita dapat berdiam diri di hadirat Allah. Bermeditasi,
membuka diri kita apa adanya kepada Allah. Mohon agar hati kita dimurnikan, disucikan, pikiran kita disucikan, jiwa kita disucikan. Kita boleh merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang telah kita lalui. Dan kita disegarkan oleh Roh Tuhan dan firman-Nya. Dan juga caranya berbagi. Masa Prapaskah juga merupakan saat bagi kita untuk secara khusus belajar mempraktekkan kemurahan hati. Kita dapat berkomitmen untuk memberi kepada sesama yang membutuhkan. Bisa berupa sumbangan, derma, karitatif sifatnya. Orang yang lapar, kita beri makan. Mungkin kita berkomitmen jatah makan kita untuk 1 hari atau biaya makan kita yang sudah dikurangi selama 6 hari itu kita gunakan untuk membelikan makanan dan kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Bisa juga kita menggunakan waktu, tenaga, dan karunia yang ada pada kita untuk melayani orang lain. Baik dalam komunitas iman atau masyarakat. Kita perhatikan saudara seiman kita dalam gereja yang barangkali hidup dalam kesedihan, kesepian, duka cita. Kita dapat menyatakan kasih dan perhatian Tuhan kepada mereka. Dan juga caranya ialah bisa kita berpartisipasi dalam kebaktian. Turut serta dalam pertemuan-pertemuan ibadah, Rabu Abu, Minggu-Minggu Prapaskah, termasuk Minggu Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Kita arahkan hati dan pikiran kita berdekat dengan Tuhan dan semakin dekat pula dengan gerejanya, dengan umatnya, dengan komunitas iman kita. Satu kesungguhan hati, mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, menghayati misteri keselamatan di dalam Kristus, supaya kita boleh dilimpahi dengan. Nah, manfaat masa Prapaskah kalau begitu dapat kita kemukakan di sini. Dengan menjalani masa Prapaskah, kita menyiapkan diri untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Fajar Paskah. Kita menyiapkan diri sehingga perayaan Paskah itu menjadi sesuatu yang sangat berarti, bukan sekedar rutinitas tahunan. Masa Prapaskah juga bermanfaat bagi kita dengan mengambil bagian dalam kemenangannya atas dosa, kuasa-kuasa jahat, maut atau kebinasaan. Kita mengambil bagian atau kita berpartisipasi. Kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Saat kita merayakan Paskah, kemenangan itu menjadi kemenangan kita. Kemenangan atas dosa. Sehingga kita boleh berkemenangan atas dosa. Kebiasaan buruk. Kita boleh berkemenangan atas kuasa-kuasa jahat. Kita boleh berkemenangan dengan suatu kepastian, damai sejahtera, ketentraman luar biasa. Kita beroleh kemenangan atas maut atau kebinasaan. Saat masa Prapaskah juga kita mendapatkan kekuatan baru bagi iman, kasih, dan pengharapan kita. Iman kita disegarkan, kasih kita dihidupkan, dan pengharapan kita dimantapkan. Iman, kasih, dan pengharapan dalam Kristus. Sehingga kita semakin setia dalam mengikuti Yesus, melayani Tuhan Yesus, dan menjadi saksi dalam hidup kita. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga atau keluarga kita, dalam pergaulan kita, dalam pelayanan kita. Kita boleh mengalami juga betapa nyatanya kasih setia Allah. Betapa nyatanya kasih setia itu menaungi kita. Betapa nyatanya kuat kuasa dan betapa nyata berkat-berkat Allah tercurah dalam hidup kita. Itu, mari jalani masa Prapaskah 2025 ini. Mulai Rabu besok, melakukan perjalanan rohani selama 40 hari berpuasa, berdoa,
merenungkan firman-Nya dan berbagi dengan sesama. Kita mau menghayati perjalanan pelayanan Kristus yang memuncak pada salib dan berkemenangan dalam kebangkitan. Mari saudara, ibu bapak saudara, jalani masa Prapaskah 2022 ini dan rasakan dan alami seni alam seperti itu. Betapa besar manfaatnya bagi tiap-tiap kita, bagi gerejanya di Yogyakarta. Selamat menjalani masa Prapaskah 2025. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak, saudara. Amin.